Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wabtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas ke-8 daripada kitab Jala'ul Afham ini. Dan kita sudah berada mungkin di awakhir daripada akidah, mabhasul akidah. Selepas ini mungkin kita akan masuk mabahith yang berkaitan tentang tatimmah di dalam akidah, yakni hal-hal yang berkaitan tentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, dan yang mungkin wajib diketahui karena penghormatan kita terhadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita mengetahui tentang mustahil terhadap wajib terhadap Rasul, sekarang kita akan membahas tentang al-jaiz fi haqqil anbiya wa rusul alaihi musallatu wassalam. Hal makna jaiz ini yang boleh terjadi terhadap para rasul. Kita kena tahu bahwasanya nabi dan rasul itu diutus untuk berdakwah, untuk menyampaikan syariat Allah, untuk menyampaikan syariat Allah. Kalau kita tengok 4 sifat yang wajib bagi anbiya, at-tabligh, sidik, amanah, dan fatonah, itu semuanya adalah hal-hal yang doruri, yang wajib dipenuhi agar inti daripada penyampaian itu bisa benar-benar 100% terlaksana. Adapun hal-hal yang jaiz yang terjadi terhadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah hal yang tidak mengganggu masalah dakwah tersebut, tidak mengganggu masalah yang berkaitan tentang risalah. Kenapa sih kok ada hal-hal jaiz ini? Ini untuk mendidik kita dan memberitahu kita bahwasanya para nabi dan rasul itu, walaupun mereka itu lebih daripada manusia biasa, tapi tetap mereka itu adalah makhluk. Mereka itu bukan Tuhan, mereka itu bukan Allah, mereka tidak termasuk di dalam kategori Tuhan. Karena itu walaupun mereka itu nabi, utusan Allah, tetap pada mereka itu ada yang namanya hal-hal yang berkaitan dengan manusia. Itulah yang namanya apa? Jaiz. Agar kita sebagai umat Islam tidak menuhankan nabi, tidak menjadikan nabi itu Tuhan kita sembah. Dan ini adalah kesalahan yang terjadi terhadap umat Nasrani yang menjadikan Nabi Isa salah satu daripada 3 Tuhan mereka, Tuhan Ayah, Tuhan Anak, dan Roh Kudus, yakni menjadikan Nabi Isa mempunyai sifat-sifat Tuhan. Hal ini ada di dalam pembahasan akidah itu untuk mengingatkan kita bahwasanya setinggi-tingginya derajatnya Nabi tetap tidak sampai derajat derajat Tuhan. Karena itu oleh Allah diberi hal-hal yang berkaitan yang biasa dikenai oleh para manusia, seperti sakit, tidur, menikah, jual beli. Sebenarnya hikmahnya itu banyak ya. Daripada hal-hal semacam ini, hikmahnya satu persatu daripada hal-hal yang bisa terjadi pada Nabi atau jaizat pada Rasul ini, hikmahnya banyak. Cuma wallahu a'lam, yang saya fahami inti daripada jaizat itu untuk memberitahu kita bahwasanya ini adalah Nabi. Nuthbitu lahumur risalah wala nuthbitu lahumul uluhiyah. Itu adalah hikmah asasi bagi hal-hal yang jaizat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hikmah secara spesifik terhadap satu persatunya mungkin saya akan sebutkan sedikit, tapi jelas ada hikmahnya. Akan tetapi hikmah secara global yaitu yang saya sebutkan bahwasanya nuthbitu lahumur risalah wal insaniyah wala nuthbit lahumul uluhiyah. Al-jaiz fi haqqil anbiya war rusul alaihi musallatu wassalam. Qala nadin wa jaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khaufi fil marud. Dibilang dan boleh bagi mereka itu daripada a'rad basyariyah. Makna a'rad itu yang ya'ti wa yaruh, yang datang dan pergi, tanpa menjadikan para rasul itu
kurang. Kenapa? Karena Rasul itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka itu akan menjadi pemimpin. Kalau ada pemimpin itu kurang derajatnya, orang-orang tak akan nak untuk dipimpin oleh orang yang lemah, orang yang derajatnya kurang. Karena itu setiap nabi derajatnya itu pasti paling tinggi pada orang di derajat sosialnya itu yang paling tinggi pada zamannya. Kenapa? Karena seseorang itu tak akan nak untuk dipimpin oleh orang yang lemah. Kalau Anda tengok semua nabi pasti semacam itu. Karena itu a'rad basyariyah yang datang kepada Rasul dan para nabi-nabi yang lain tidak mengurangi derajat mereka, apalagi menjadikan tugas mereka sebagai menyampaikan risalah itu ternodai atau terkurangi dari hal-hal yang datang kepada mereka daripada hal-hal yang berkaitan tentang manusia. Banyak ya hal-hal yang berkaitan tentang manusia ini banyak. Contohnya mencuri atau mungkin menggibah. Manusiawi itu, hasad. Manusiawi, akan tetapi hal-hal semacam ini tidak boleh terjadi pada Rasul. Kenapa? Karena itu mengurangi derajat Rasul. Mengurangi derajat Rasul sebagai sebagai nabi. Al-mufradat aradi bi fathir ra ma ya'ridu lil insan min maradin wa ghairihi. Dibilang arad adalah hal-hal yang datang kepada manusia, hal-hal yang datang kepada manusia dan pergi, yakni sakit, sehat, itu yang datang dan pergi, yakni. Asyarah wal jais fi haqqil anbiya wa rusul alaihi wassalatu wassalam muqul a'rad al basyariyah allati la tuaddi ila naqsin fi maratihimul aliyah. Hal-hal yang diperbolehkan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah datangnya hal-hal yang berkaitan tentang manusia yang tidak mengurangi derajat mereka sebagai nabi. Fayajibu ala kulli mukallafin an ya'taqida annahum alaihi wassalatu wassalam yata'arraduna lima yata'arradu lahu ghairuhum minal basyari minal akli wasyurbi wal bai'i wasyira' wa dukhulil aswaqi wazawaji. Bilang kita kena meyakini bahwasanya nabi itu juga sama seperti manusia yang lain. Mereka itu melakukan hal-hal yang dilakukan oleh manusia-manusia biasa, tapi hal itu tidak mengurangi derajat mereka sebagai nabi. Seperti apa? Makan, minum. Allah tak makan dan tak minum, tapi nabi makan dan minum. Jual beli, masuk pasar, menikah. Dan diantara juga hikmah-hikmahnya, kenapa nabi itu buat semacam ini? Agar kita sebagai manusia itu bisa mengikuti Rasul. Karena Rasul itu dijadikan suri teladan. Kalau Rasul tak pernah buat hal yang manusiawi, macam mana kita sebagai manusia nak ikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan Rasul itu hidup, Rasul itu akan juga meninggal. Waladzah wal alam. Rasul merasakan kenikmatan, merasakan kesakitan, terluka, sakit, wasehah wal marad, sehat, sakit. Akan tetapi annama yanzilu bihim la yu'arriduhum linufurin nasi minhum. Dengan catatan ya, hal-hal yang datang kepada Rasul itu tidak menyebabkan manusia itu lari daripada para Rasul. Tidak menyebabkan. Jadi sakitnya Rasul tidak menyebabkan manusia itu jijik kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau kepada para anbiya. Sakit memang, tapi mungkin sakitnya demam. Tidak mungkin Rasul itu sakit hal-hal yang menular. Mungkin pada zaman ini sakit banyak penyakit-penyakit yang menular yang membuat orang itu jijik, seperti kalau di para fuqaha itu zaman dahulu dikatakan seperti kolera atau lepra. Itu kan hal-hal yang orang-orang itu tak nak mendekat karena menular. Mungkin pada zaman sekarang itu seperti corona. Kenapa? Karena penyakit-penyakit yang menular. Jadi bagaimana kalau ada dai atau ada Rasul positif corona? Kan repot nanti. Dia nak berdakwah macam mana? Orang-orang akan takut. Orang-orang akan takut. Yang penting Rasul itu boleh sakit, para nabi yang lain boleh sakit. Akan tetapi sakitnya itu tidak mengurangi kemampuan mereka untuk berdakwah. Kalau ustadz atau dai terkena corona, mereka bisa istirahat dahulu, 2 minggu, 1 bulan sampai coronanya sembuh. Nabi macam mana? Dia setiap hari kena berdakwah, dan kalau dia kena istirahat, nanti dia akan ada hari-hari itu tidak berdakwah. Akhirnya tabligh itu tidak tersampaikan atau tablignya itu kurang. Dan kalau hal itu bisa untuk mengurangi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau para anbiya untuk tabligh, maka penyakit-penyakit seperti ini itu tidak bisa dikenakan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena hal ini akan menyebabkan
orang-orang itu takut nak mendekat. Penyakit-penyakit yang menular seperti lepra, apa itu namanya? Lepra atau kolera. Saya tak tahu kolera itu apa, tapi lepra ma'ruf yakni judam, atau penyakit-penyakit menular yang lain. Wanaum, dan begitu pula Nabi itu tidur. Allah tak tidur, tapi Nabi tidur. Tapi yang tidur itu hanya matanya, hatinya tidak tidur. Wanum lakin bi'ayunihim faqad duna qulubihim wa khurujul mani lakin bimtila'il awiyah. Begitu pula Nabi itu bisa keluar mani, bisa keluar sperma, tapi bukan tidur kemudian mimpi basah, bukan ihtilam, tapi karena imtila'ul awiyah. Di mana namanya? Di lutut ini adalah tempatnya mani. Jika sudah penuh, nanti dia akan keluar secara sendirinya. Maknanya Nabi itu jika keluar mani, keluarnya itu dengan apa namanya? Karena tempatnya itu penuh. Karena tempatnya itu penuh, bukan karena Nabi tidur kemudian mimpi junub kemudian keluar mani. Tidak. Kenapa? Karena janabah ketika tidur, atau yang lebih dikenal dengan nama mimpi basah, itu godaan setan, itu permainan setan. Lah macam mana Nabi kok setan boleh bermain-main dengan Nabi? Tidak bisa, karena setan tidak bisa masuk sikit pun kepada Nabi daripada anbiya. Kita bisa, Nabi tidak bisa. Karena itu Nabi kalau keluar mani karena tempatnya penuh, bukan karena dipermainkan oleh setan dengan cara mimpi basah. Wa khurujul mani lakin bimtila'il awiyah faqad dunal ihtilam li'annahu min tala'u bisyaitan. Karena ihtilam atau mimpi basah itu daripada permainan setan. Fala yajuzu li syaitan an yatasallata alaihim wa ghairu dzalik. Yani macam mana setan nak mempermainkan Rasul? Tak mungkin semacam itu mustahil yani. Wa ammal a'rad alladhi fiha naqsun kal judami wal baros. Adapun a'rad, perkara-perkara manusiawi yang ada kekurangan bagi Rasul seperti judam, lepra. Karena kalau sudah lepra, ada penyakit-penyakit menular yang lain, orang-orang itu nak mendekat itu tak nak berziarah tak nak. Kalau nak berziarah tak nak, Rasul itu nak berdakwah macam mana? Susah kan? Karena itu hal-hal yang berkaitan tentang penyakit menular, Rasul itu tak kena sama sekali. Makna Rasul adalah Rasul dan para nabi. Wal baros, baros itu yang putih-putih itu, sopak. Karena hal-hal semacam itu akan membuat Rasul itu kurang. Wasomam wal ama, Rasul itu tidak mungkin buta dan tuli. Kenapa? Karena dia adalah orang yang disuruh untuk berdakwah. Kalau dia buta dan tuli, dan kalau Rasul itu OKU, nanti orang-orang itu tak nak ikut Rasul. Kenapa kita nak ikut OKU? Semacam itu ya nih. Wal bakam, bisu, wasyalal, lumpuh, wal araj, pincang, wal awar, buta sebelah, fa mustahilatun alaihim. Hal semacam ini mustahil bagi mereka. Kenapa? Karena ini akan mengurangi derajat mereka. Kalau derajat mereka itu kurang, orang-orang tak akan nak untuk ikut mereka. Wa makila. Terus bagaimana riwayat-riwayat yang mengatakan bahwasanya beberapa nabi itu mempunyai penyakit yang teruk, sampai kalau kita nak tengok sekarang ini, orang-orang itu akan jijik dengan para nabi itu. Macam mana? Apa riwayat-riwayatnya? Dibilang, dan ada pun riwayat yang dikatakan bahwasanya Nabi Syuaib itu dorir, Nabi Syuaib itu buta, la aslalah. Itu riwayat yang tidak mempunyai asal, tidak mempunyai sanad yang qawi. Wa Yaqub alaihi salam innama hasalat lahu ugishawatun wa zalat. Terus adapun Nabi Yaqub alaihi salam, beliau itu hasalat lahu gishawah. Hasalat lahu apa? Gishawah. Diriwayatkan memang di dalam Al-Quran, Nabi Yaqub itu gishawah. Gishawah itu apa ya? Matanya itu ada putih-putihnya. Mungkin kalau sekarang itu macam katarak. Jadi di matanya itu ada selaput putih. Ada selaput putih, tapi itu sikit je. Yani selaput putih tidak membuat Nabi Yaqub itu buta, tapi ada macam selaput putih mengurangi sikit penglihatannya, akan tetapi sekejap saja kemudian kemudian hilang. Wa kadzalika makila inna duda yakhruju min jasadi Ayyub alaihi salam inda maradihi uktubatun la mahalati. Ada juga yang meriwayatkan bahwasanya Nabi Ayyub itu sakit. Memang Nabi Ayyub itu sakit, tapi yang diriwayatkan dari Israiliyat bahwasanya Nabi Ayyub ini sakitnya itu sampai keluar cacing,
atau ulat-ulat daripada tubuhnya itu Israiliyat. Nabi Ayub memang sakit, tapi tak semacam itu. Kenapa? Karena sakitnya seorang anbiya harus sakit yang tidak mengurangi derajat mereka. Sekiranya mereka itu tetap bisa untuk berdakwah dan berdakwah dan berdekatan dengan manusia. Sekiranya manusia itu tidak takut tertular penyakitnya dan manusia itu tidak jijik kepadanya. Sedangkan bayangkan kalau ada seorang sakit, kemudian ada kemudian terkena ada cacing-cacing, ada ulat-ulat di dalam tubuhnya. Orang tengok pun akan jijik, macam mana Nabi macam ini? Betul, saya tak nak ikut Nabi macam ini. Kenapa? Tubuhnya banyak ulatnya. Tubuhnya banyak ulatnya. Hal-hal semacam ini akan menjadikan seorang nabi itu nak berdakwah itu susah. Karena itu penyakit yang diderita oleh para nabi tidak menular dan tidak membuat orang-orang itu jijik kepadanya. Kenapa? Karena hakikat daripada Rasul itu untuk menyampaikan, dan agar dakwah itu tersampaikan, manusia itu kena secure, kena merasa aman, dekat dengan para Rasul alaihi musholatu wassalam. Wa mimma yadullu ala wuqu'il a'rad al-basyariyah fi haqqihim qauluhu ta'ala. Terus apa dalil para nabi itu mempunyai perkara-perkara yang manusiawi? Ayat yang mengatakan mali hadar rasuli ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq. Iskalnya para kafir ya nih. Muhammad ini rasul kah? Macam mana rasul makan nasi, makan makanan macam makanan kita dan berjalan-jalan di mana namanya? Berjalan-jalan di aswaq, di pasar. Kalau memang rasul itu kena tak makan, kena tak pergi ke aswaq loh. Repot. Kalau Rasul tak makan, nanti macam mana? Anda disuruh untuk menjadikan Rasul uswatun hasanah. Kalau Rasul tak makan, Anda pun kena tak makan, dan itu susah nanti. Anda tidak akan bisa untuk mengikuti Rasul. Kalau Rasul tidak pergi ke pasar, Anda nak bekerja macam mana? Dulu tak ada office. Dulu nak bekerja di pasar. Kalau Rasul tidak pergi ke pasar, maknanya Anda tidak disunahkan untuk bekerja. Padahal bekerja itu kalau tak sunnah ya wajib, karena untuk menafkahi anak dan istri. Hukumnya apa? Hukumnya wajib. Ini mengajarkan kepada kita bahwasanya akhdul asbab itu wajib. Habib sebesar apapun Anda, kiai atau tuk guru, sehebat apapun Anda kena tetap bekerja. Kenapa? Saya tak nak bekerja, itu akan mengurangi derajat saya. Yakni Anda merasa diri Anda lebih mulia daripada Rasul kah? Rasul Nabi pun bekerja. Bekerja. Kalau Rasul Nabi pun bekerja dan tidak mengurangi derajatnya sebagai manusia, pergi ke pasar pula, Anda pun juga kena bekerja. Jangan hanya mengajar saja, tapi tak ada tapi anak dan istri tidak ada nafkahnya. Hal-hal semacam ini salah yakni mengajar boleh, apapun boleh, tapi tetap hal-hal yang wajib, yakni anak dan istri kena nafkahnya kena settle. Alhamdulillah kalau dengan mengajar juga nafkahnya itu terselesaikan, itu nurun ala nur. Kalau memang diberi pilihan, kalau saya mengajar saya tidak dapat menafkahi, kalau saya menafkahi mengajar saya akan berkurang, Anda kena bekerja, waktu luang Anda kena mengajar. So, tengok guru saya Syekh Muhammad bin Ali Ba'udon, ketika beliau itu tidak mempunyai pekerjaan, beliau menjadi kuli, mengangkat batu, membangun bangunan. Nanti ketika sore sudah tidak ada pekerjaan, beliau mengajar di masjid, orang-orang datang untuk mengajar dengan beliau. Pagi beliau akan bekerja, mengangkat batu, membangun bangunan. Hadza huwa ini adalah ulama yang menurut saya ulama al-amilin ar-rasikhin fil ilmi wad din. Wallahu alam, saya kira ulama-ulama itu kena semacam itu, harus ada balance antara dunia wal akhirah. Dunia saja tak oke, akhirat saja juga tak oke. Harus balance antara dunia wal akhirah. Wallahu alam. Wa qauluhu ta'ala wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa annahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Dibilang kami tidak mengirim sebelummu itu daripada Rasul kecuali mereka itu makan makanan dan mereka itu juga berjalan di aswaq, di
di pasar tetap mereka itu bekerja dan mereka itu juga tetap makan. Wa qauluhu ta'ala wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Dibilang aku sudah mengirim rasul-rasul sebelummu dan mereka itu juga menikah, mereka itu punya istri dan mereka itu juga mempunyai anak. Sama karena mereka itu manusia. Mereka itu rasul dan mereka itu manusia, mereka itu bukan Tuhan. Selama mereka itu manusia, mereka juga tidak menikah. Mereka juga mempunyai dzurriyyah. Wa qauluhu ta'ala wa ayyuba idznada rabbahu anni massaniyan dzurru wa anta arhamur rahimin. Sof tengok bagaimana katanya Sayyidina Ayub, Nabi Ayub alaihissalam, ya Rabb, aku ini sakit ya Allah, wa anta arhamur rahimin. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durrin wa atainahu ahlahu wa mithluhum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. Dibilang setelah dia sakit, kami sembuhkan penyakitnya. Maknanya Nabi pun juga sakit. Wa qauluhu ta'ala wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Nabi Muhammad itu rasul seperti rasul-rasul sebelumnya. Afa imma ta'uqutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah kalau dia itu nanti meninggal atau terbunuh, kalian akan kembali seperti sebelum Nabi Muhammad itu datang? Ini peringatan kepada Allah ya. Nabi Muhammad akan meninggal. Kenapa? Karena rasul-rasul sebelumnya juga meninggal. Aku berikan kepada Nabi Muhammad itu risalah, bukan uluhiyah. Anda kena sadar itu. Wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'a. Silakan kalau Anda nak murtad setelah Nabi Muhammad mati karena Anda tak terima kalau Rasul itu mati, kemurtadan Anda tidak akan membahayakan Allah sama sekali. Semua orang murtad pun Allah tetap Tuhan. Ayat ini nak cakap bahwasanya Rasul pun akan mati. Kenapa? Karena Rasul itu manusia. Ismatul Anbiya wa Rusul alaihi musholatu wassalam. Bab yang setelahnya adalah berkaitan tentang apa? Ismatul Anbiya, kemaksuman para nabi dan Rasul alaihi musholatu wassalam. Qala Nadim rahimahullah, ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadlul malaikah. Dibilang kemaksuman para nabi itu sama seperti kemaksumannya malaikat. So, indah ahli sunnah wal jamaah, yang namanya ismah itu hanya untuk dua golongan saja. Yang pertama, para nabi, mereka semua itu maksum, dan yang kedua adalah malaikat. Selain dua ini tidak mempunyai ismah. Beberapa golongan puak selain ahli sunnah memberikan ismah kepada selain kedua orang ini. Di antaranya Syiah memberikan ismah kepada para a'immah. Dan ini pendapat yang sangat berbahaya sekali, yang sangat berbahaya sekali. Dan kalau Anda tengok pada zaman-zaman sekarang ya, nih banyak orang itu memberikan ismah kepada ulama mereka, memberikan ismah kepada tuk guru mereka, memberikan ismah kepada kiai mereka, memberikan ismah kepada tuk guru mereka, memberikan ismah kepada habib mereka. Oh, macam mana Habib? Boleh tahu? Iya, kalau kita kritik tak terima. Oh, ini tak boleh, engkau ini tak ada adab lah, engkau ini macam inilah. Loh, macam mana sih? Selain nabi dan malaikat boleh salah. Selama dia boleh salah, Anda boleh mengkritik siapapun. Selain nabi dan para malaikat ya tidak boleh dikritik sama sekali. Kenapa? Karena mereka tidak mungkin salah. Selain nabi dan malaikat boleh Anda kritik dengan catatan ada dalil. Bas. Kalau Anda mempunyai dalil untuk mengkritik mereka, silahkan, ahlan wa sahlan. Kalau Anda mengkritik tanpa dalil, Anda salah. Tapi kalau Anda mengkritik dengan dalil, minimum yang dikritik kena jelaskan dan dengar apa dalil Anda. Kemudian mereka boleh jawab atau mereka boleh mengaku salah. Tapi cuma memberikan dalil sahaja, oh tak boleh, Anda ini mengkritik wali, Anda ini mengkritik fulan, Anda ini mengkritik ini, engkau tak cinta ulama, engkau tak cinta habib. Hanya dengan mengkritik sahaja, wallahi hadza kalamun zur. Ini kalam-kalam yang salah menurut saya ya. Wallahu alam. Dan saya tengok hal-hal semacam ini sudah banyak tersebar ya. Kita nak kritik sedikit ya. Sedikit ya kita akan dibully oleh banyak orang. Wallahu alam, saya kira ini bertentangan dengan mazhab ahli sunnah wal jamaah. Karena di dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah yang maksum itu hanya dua, nabi dan malaikat saja. Yang lainnya tidak maksum, boleh salah dan boleh benar. Para aulia hanya mempunyai hifdz. Apa itu hifdz? Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak bermaksiat dan mungkin untuk bermaksiat. Tapi nabi mustahil untuk bermaksiat, karena kalau nabi bermaksiat,
Allah problem. Ada semacam tanakut pada sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu nabi dan malaikat tidak mungkin untuk bermaksiat. Berbeda dengan para wali mungkin untuk bermaksiat. Begitu pula para ulama mungkin untuk bermaksiat. Salah itu mungkin untuk para ulama, untuk para habaib, untuk para kiai, untuk para tuk guru. Salah itu mungkin, biasa, itu manusiawi sekali. Tapi untuk para nabi dan malaikat mustahil untuk salah dan mustahil untuk berbuat hal-hal yang bermaksiat. Ini adalah mabda yang sangat penting sekali. Bahwasanya nabi yang maksum itu adalah nabi dan malaikat. Karena itu selama nabi dan malaikat maksum, ketika ada perkataan-perkataan yang zahirnya salah, kena ditakwil. Kenapa? Karena mereka tidak mungkin salah. Takwil far'ul ismah. Selama dia itu maksum, perkataannya tidak mungkin salah. Kalau ada zahirnya salah, kena ditakwil. Adapun perkataan-perkataan orang yang tak maksum, tidak wajib kita takwil. Tidak wajib kita takwil. Anda boleh takwil, Anda tidak boleh takwil. Maknanya kalau ada orang mentakwil, yang tidak mentakwil boleh kritik. Kenapa Anda mentakwilnya? Minimum pertanyaan ini kena dijawab. Kalau ada seorang ulama mengarang di kitabnya zahirnya itu salah, contohnya saya cakap takwil orang ini salah, saya tidak berdosa. Adab tak adab nomor 2. Tapi yang awal saya tidak berdosa. Kecuali mungkin ada beberapa ulama-ulama itu sudah muttafaq alaihi ala jalalatihi. Muttafaq alaihi yang sudah disepakati, contohnya Imam Syafi'i. Ada dohir-dohir ibaratnya yang tak oke. Ta'adduban minni, saya kena takwil kalamnya Imam Syafi'i. Kenapa? Karena ada beberapa ibaratnya yang bertentangan dengan ibarat ini. Adapun apakah jika saya tidak mentakwil kalamnya Imam Syafi'i, saya berdosa seperti kalau saya tidak mentakwil kalamnya Nabi? Berbeza sekali. Kenapa? Karena Imam Syafi'i ma'a jalalati qadrihi, beliau adalah manusia dan bukan Nabi. Mungkin salah dan mungkin benar. Berapa banyak orang-orang Hanafiyah mengkritik Imam Syafi'i, orang-orang Malikiyah mengkritik Imam Syafi'i, tapi tidak ada satupun daripada orang berani mengkritik Nabi SAW. Karena itu Imam Malik ketika berziarah Rasul SAW, beliau mengatakan bahwasanya kullun minna radun wa mardud illa sahib hadzal qabr. Dibilang setiap dari kita itu imam mengkritik atau imam dikritik, kecuali Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh ada yang mengkritiknya, tidak boleh ada. Semuanya adalah hujjah karena kita disuruh oleh Allah menjadikan Rasul uswatun hasanah. Mabda ini ma'awajazatihi mempunyai efek yang sangat besar di dalam kita punya kehidupan sehari-hari. Kalau ada guru Anda dikritik, jangan marah. Kalau ada pembesar Anda dikritik, jangan marah. Anda kena dengar kritikannya. Kalau memang benar, Anda kena terima. Kalau memang salah, Anda kena tengok salahnya di mana, Anda kena jelaskan. Tak payah Anda maki-maki dia, Anda katakan orang ini tidak beradab, orang ini tak punya adab, berdosa, masuk neraka. Tak ada seperti itu. Kenapa? Karena maksum hanya milik Allah, hanya milik malaikat dan Rasulnya saja. Begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah, selain itu tidak ada yang maksum. Karena itu kan di dalam akidatul awam, ini adalah basic-basicnya akidah. Ismatuhum kasairil malaikah. Ismahnya para nabi itu seperti para malaikat. Mereka tidak mungkin untuk salah. Wajibatun wa fadolul malaikah. Ismahnya para nabi itu wajib, dan para nabi itu lebih afdol daripada para malaikat. Al-mufradat ismatuhum al-ismah luqatan mutlaqul hifd wastilahan hifdullah lahum minadz-dzambi ma'astihalati wuqu'ihi. Tengok, ini penting sekali. Ismah itu secara bahasa adalah penjagaan, mutlaqul hifd. Secara istilah adalah penjagaan Allah terhadap para nabinya untuk terjatuh dalam maksiat dijaga oleh Allah. Tidak mungkin para nabi itu terjatuh di dalam maksiat. Tidak mungkin. Dan
apa ya, mustahil Rasul itu terjatuh di dalam maksiat. Berbeda dengan wali, oleh Allah dijaga tapi masih mungkin untuk terjatuh di dalam maksiat. Nabi mustahil untuk jadi di dalam maksiat. Asyarah yajibu ala kulli mukallafin an ya'taqida annal anbiya war rusula alaihi musallatu wassalam ma'sumun kama annal malaikata ma'sumun fahum munazzahun anil wuqu'i fil ma'asi. Setiap mukallaf wajib untuk meyakini bahwasanya para nabi dan rasul itu maksum, seperti para malaikat itu maksum dan mustahil bagi mereka itu untuk terjatuh di dalam maksiat. Maka mereka tidak meninggalkan perkara yang wajib dan tidak melakukan perkara yang haram. Dan mereka tidak mempunyai kecuali akhlak yang mulia, li'annahum qudwatun hasanah. So, tengok, karena mereka itu suri teladan. Kalau mereka melakukan perkara yang haram menjadi wajib tahu, atau yang haram menjadi sunnah. Kenapa? Karena Rasul melakukan perkara yang haram, akhirnya kita disuruh untuk melakukan seperti Rasul. Dulu ada yang cakap Rasul itu mencuri jambu. Kalau Rasul mencuri jambu, akhirnya mencuri jambu itu menjadi sunnah. Nah, ini pelik nanti. Akhirnya nanti ada orang-orang yang ashabul kias, yang suka analogi. Kalau mencuri jambu itu kias, bukan karena jambunya, tapi karena mencurinya. Akhirnya mencuri menjadi sunnah. Kenapa? Karena Rasul juga mencuri jambu. Bukan karena mencuri jambu, bukan karena jambunya, tapi mencurinya. Nanti orang-orang yang levelnya lebih tinggi mengatakan kalau mencuri itu sunnah, korupsi pun juga sunnah. Wah, repot nanti akhirnya susah. Karena itu Rasul SAW tidak mungkin berbuat perkara-perkara yang haram sama sekali. Sebelum menjadi nabi atau setelah menjadi nabi, tidak mungkin sama sekali. Hadza mu'tamad ahli sunnah wal jamaah, walaupun ada khilaf di perkara-perkara yang lain. Li'annahum qudwatun hasanah wal mathalul a'la alladhi yattajihu ilaihin nas. Wallahu huwallazi tawalla ta'dibahum wa tahdhibahum wa ta'limahum hatta kanu ahlan lidzalik. Dibilang mereka itu adalah suri teladan yang paling tinggi dan Allah secara direct mendidik mereka. Ada bani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Di dalam sebuah hadis dikatakan, memang aku tak punya ayah dan emak. Karena itu yang mendidik aku direct Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika kecil ayah dan emaknya itu meninggal, itu adalah keistimewaan dan mukjizat juga, dibilang hal-hal yang diantara khawarikul adat yang datang sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi, atau yang dikenal dengan nama irhasot, persiapan sebelum nabi itu menjadi nabi. Kenapa? Kalau Rasul itu menjadi nabi, sedangkan yang mendidik adalah ayah dan emaknya, nanti akan ada orang-orang zaman sekarang itu mengatakan bahwasanya sebenarnya Rasul itu menjadi seperti ini karena didikan orang tuanya. Akan ada yang cakap seperti itu. Karena itu oleh Allah Subhanahu wa taala, ayah dan ibu Rasul sallallahu alaihi wasallam diwafatkan dahulu agar tidak ada yang iskal orang-orang liberal seperti itu. Karena itu Rasul mengatakan ada bani Rabbi fa ahsana ta'dibi, yang mendidik aku direct Allah Subhanahu wa taala. Karena itu aku tidak akan mungkin berbuat maksiat sama sekali. Wa mimma yadullu ala ismatihim qauluhu ta'ala wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina. Kamu itu di dalam observasi kamu itu kami perhatikan. Wa qauluhu ta'ala wa makanil nabiyyin ayyagul. Yagul ini amik sikit daripada ghanimah sebelum dibagi. Tidak mungkin Nabi buat seperti itu. Karena ini adalah perkara yang intinya ada sedikit pengkhianatan. Karena ghanimah itu boleh untuk diamik setelah dibagi. Sebelum dibagi itu namanya ghul. Dan ghul ini haram. Kalau Nabi buat ghul, semuanya akan amik ghanimah sebelum dibagi. Wa qauluhu ta'ala wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusna'a 'ala aini. Walitusna'a ala ini kamu akan safinah Nabi Nuh akan dibuat ala aini, yakni ala riayati. Aku akan terus tengok dan akan memperhatikan kalian di dalam semua perbuatan. Wahum afdalu minal malaikah, dan para nabi itu lebih afdol daripada apa? Lebih afdol daripada malaikat. Yakni rusulul bashar afdol min rusulil malaikah. Seperti itu. Alama dhahaba ilaihi jumhurul asy'ariyah. Saya pun tak tahu kenapa Sayyid Muhammad menggunakan takbir alama, ya. Alama ini menunjukkan dhaif. Siyagut tamrid. Ini bukan
qaul yang dhaif, qaul yang mu'tamad indal Asy'ariyah bahwasanya nabi itu lebih afdol daripada malaikat. Yang mengatakan malaikat lebih afdol daripada nabi itu Zamakhsyari ya. Zamakhsyari. Zamakhsyari mengatakan Jibril lebih afdol daripada Rasul alaihi wassalatu wassalam. Karena kenapa? Dalilnya Zamakhsyari apa? Karena ketika Allah itu mensifati malaikat Jibril, tengok. Innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin inda dzil arsy makin muta'in thamma amin. Ketika Allah itu mensifati malaikat Jibril, Al-Qur'an itu perkataannya malaikat Jibril, maknanya diturunkan melewati malaikat Jibril. Innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin inda dzil arsy makin. Dzi quwwatin, kekuatannya besar. Inda dzil arsy makin, mempunyai kedudukan yang kuat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muta'in thamma amin, dibilang muta', ditaati oleh para malaikat yang lain. Kemudian amin, tidak berkhianat. Ketika mensifati Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ma sahibukum bimajnun. Macam itu aja. Dibilang Nabi Muhammad itu bukan orang gila. Itu aja. So, tengok ketika mensifati malaikat Jibril macam mana, ketika mensifati Nabi Muhammad macam mana. Karena itu Zamakhsyari mengatakan bahwasanya malaikat Jibril lebih afdal daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini qaulun syadz. Jumhur Asy'ariyah, bahkan bukan hanya jumhur, semua Asy'ariyah mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalul khalqi alal itlaq. Afdalul khalqi alal itlaq. Makhluk yang paling mulia mutlakon, tidak ada satu makhluk pun yang lebih mulia daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Rasul itu yang paling afdol, tetap Rasul itu makhluk. Yang mengatakan bahwasanya Nur Muhammad Qadim atau apa, hadza laisa madzhabu ahli sunnah wal jamaah. Rasul adalah makhluk, makna makhluk itu dulu tidak ada kemudian ada, dan Rasul adalah makhluk yang paling mulia. Adapun ada beberapa hadis yang mengatakan Rasul itu diciptakan paling awal, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Wa hadza la yu'aridu madzhab ahli sunnah wal jamaah. Cuma tinggal tengok saja apakah hadis ini sahih ataupun dhaif ya nih. Kemudian ada pun yang mengatakan bahwasanya daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam diciptakan alam semesta ini, ahli sunnah mempunyai dua tafsiran. Syekh Said Foda di beberapa muhadharahnya mengatakan tafsir yang pertama bahwasanya semua itu diciptakan daripada Rasul, maknanya Rasul itu adalah awalun nabi. Awalun nabi. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dijadikan nabi, semua para nabi itu belum diciptakan. Karena itu semua nabi ada untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya awaliyah. Maknanya apa? Awaliyah. Maknanya Rasul yang paling pertama adalah awaliyatun fir risalah. Begitu pula ketika ditafsirkan, terus bagaimana Habib? Kok yang mengatakan bahwasanya daripada alam semesta itu diciptakan alam semesta itu diciptakan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maknanya daripada min itu bukan maknanya min tab'idiyah, tapi min ghaiyah yakni. Min ghaiyah, min sababiyah. Maknanya alam semesta ini diciptakan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memang benar, dan itu adalah far'un daripada Rasul itu afdalul khalqi alal itlaq. Maknanya alam semesta ini diciptakan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk barang siapa yang mentaatinya masuk surga, yang tidak mentaatinya masuk neraka. Maknanya surga dan neraka diciptakan bagi orang yang mentaati Rasul dan bermaksiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul alam semesta diciptakan. Itulah makna afdalul khalqi alal itlaq. Maknanya li ajlihi khuliqal alam kulluhu wa hadza tafri'un wa ta'sisun ala makna Rasul sallallahu alaihi wasallam afdalul khalqi alal itlaq wa qablahu ana dzakartu makna Rasul sallallahu alaihi wasallam awwalu syai' adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam awwalur risalah. Dan itu muayyadun dengan qauluhu ta'ala aqartum wa akhadtum ala dzalikum isri qalu aqrarna. Dibilang ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika para orang itu di alam mudhar, para nabi itu di alam mudhar,
mereka diambil perjanjian ketika mereka itu datang dan dilahirkan, mereka kena beriman kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semua nabi pun seperti itu, tidak ada satu nabi pun kecuali sudah diambil janji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau datang Muhammad, engkau kena beriman kepada Muhammad dan engkau kena mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah makna awaliyah dan apa makna bahwasanya alam itu diciptakan untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa dalil ala dzalik qauluhu ta'ala wa id qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis. Dibilang apa makna apa dalil bahwasanya Rasul itu lebih afdal daripada malaikat, karena Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Karena itu Rasul lebih afdal, para nabi dan Rasul lebih afdal daripada malaikat. Wa amruhum bisujud ta'dziman lahu falaulam yakun Adam afdola minhum lama umiru bisujudilahu. Kalau semuanya Adam itu tidak lebih afdol daripada para malaikat, tidak akan disuruh untuk bersujud kepada malaikat tidak akan disuruh untuk bersujud kepada Nabi Adam. Wa mimma yajibu i'tiqaduhu anna ba'dal anbiya war rusul afdalu min ba'din. Begitu pula yang wajib diyakini bahwasanya para rasul itu satu sama lain tidak sama derajatnya. Karena itu Rasul itu adalah Nabi yang paling afdol. Apa dalilnya? Liqaulihi ta'ala tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd. Dan Rasul itu kami angkat derajatnya satu sama lain. Maknanya satu sama lain derajatnya tidak sama. Wa qauluhu ta'ala wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyina ala ba'd. Wala yu'aridu hadza qauluhu ta'ala la nufarriqu baina ahadin min rusul. Itu sebagaimana ayat yang mengatakan bahwasanya kami tidak membedakan antara para rasul. Makna tidak membedakan antara para rasul, setiap rasul itu disuruh untuk mentauhidkan Allah, tidak ada bezanya. Fi asli risalah dan madmunur risalah tidak ada perbezaannya, cuma derajatnya memang ada bezanya. Lianna makna hadhil ayah ada mutafriq fi risalatihim wal imanu bihim. Dibilang tidak ada perbezaan, semua risalahnya itu sama, beriman kepada Allah, dan semuanya itu adalah Rasul, wajib untuk diimani. Maknanya orang-orang mukmin kena beriman, orang-orang Islam kena beriman kepada semua Nabi dan Rasul, berbeda dengan orang Nasoro. Beriman kepada sebagian dan tidak beriman kepada sebagian. Orang Yahudi pun sama, Nabi Isa beriman, Nabi Musa beriman, Nabi Muhammad tak beriman. Yahudi pun sama, Nabi Musa beriman, Nabi Isa tak beriman. Karena itu sebagian mereka beriman, sebagian mereka tak beriman. Tapi orang-orang Muslim, mereka beriman kepada semua Nabi dan Rasul. Dan di antara Nabi dan Rasul itu ada yang namanya ulul azmi. Siapa itu ulul azmi? Ulul azmi itu adalah orang yang mempunyai kesabaran yang tinggi. Siapa mereka? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Sayyidina Ibrahim, wa Sayyidina Musa, wa Sayyidina Isa, wa Sayyidina Nuh alaihi wassalatu wassalam. Mereka berlima ini dikatakan ulul azmi dan mereka adalah Rasul yang paling afdol daripada semuanya. Dan yang paling afdol daripada lima ini adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah Nabi Muhammad siapa? Dikatakan Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Wa afdoluhum alal itlaq Sayyidina Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam. Dibilang wa afdalul khalqi alal itlaqi nabiyuna famil anishikoki. Dibilang makhluk yang paling afdal, nabi yang paling afdal adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Famil anishikoki. Jangan sampai ada perpecahan di sini, yang benar. Wa mimma yajibu i'tiqaduhu anna ba'dal malaikati karrasul minhum afdal min ghairihi liqaulihi ta'ala Allahu yastafi minal malaikati rusula wa afdaluhum Jibril alaihi salatu wassalam. Dibilang begitu pula malaikat pun ada yang lebih afdol daripada yang lain, dan malaikat yang paling afdol adalah Jibril alaihi salam. Oke, jayid. Kita baca al-mustahil fi haqqillah wa rusulihi alaihi wassalatu wassalam. Kita sudah membaca apa yang wajib, jaiz dan mustahil, wajib, jaiz untuk Rasul dan Allah Subhanahu wa taala. Yang mustahil apa? Wa qala an-nadim wal mustahilu tiddu kulli wajibi fahfat li khamsina bi hukmi wajibi. Dibilang sesuatu yang mustahil itu adalah lawan daripada setiap yang wajib, maka hafalkanlah 50
daripada akidah yang wajib diyakini oleh orang muslim. Macam mana 50? Banyak sangat, tapi kejap lagi akan dijelaskan 50 itu amik daripada mana. Wasyarah wal mustahilu fi haqqillahi ta'ala wa rusulihi tifu kulli sifatin wajibatin lillahi ta'ala wa rusulihi fadlul mustahilat ka'adatil wajibat. Dibilang perkara-perkara yang mustahil bagi Allah dan Rasulnya itu adalah lawan dari setiap wajib bagi Allah dan Rasulnya. Maka adadul mustahilat adalah lawan sama dengan adadul wajibat. Bagi Allah yang wajib 20, bagi Rasul yang wajib itu 4. Lawannya juga 24. 20 mustahil, 4 yang wajib. Lawannya juga 24. 24 tambah 24 berapa? 48. Yang dua apa? Jaiz fi haqqillah wa jaiz fi haqqir Rasul. 48 tambah 2, 50. 50 ini wajib untuk dihafal untuk para orang muslim. Fal mustahil fi haqqihi ta'ala isruna sifatan mufassratan katali. Al-adam ditul wujud. Dibilang kalau Allah itu wajibil wujud, maka Allah itu mustahilul adam. Dan semua ini ada dalilnya ya. Ada dalilnya. Di kitab-kitab yang lebih tinggi disebutkan. Insya Allah kalau saya ditakdirkan untuk membaca kitab yang lebih tinggi, ilmu kalam seperti Ummul Barohin, di dalam Majlis Ta'lim An-Nur ini saya akan jelaskan dalil daripada setiap sifat ini. Terus apa makna did? Karena ada 4 ya. Ada did, ada nakid, ada muwal malakah, ada namanya khilaf. Ini 4 takobul yang 4 takobul yang berlainan, tapi saya akan bahas di sini karena itu sudah masuk di dalam ilmu kalam. Cuma saya kena jelaskan bahwasanya yang maknanya did adalah lawan, ada atau tiada. Al-huduts, makna huduts itu ada dari tiada. Itu adalah lawannya kidam, yang sentiasa ada. Al-fana itu adalah hilang setelah ada. Lawannya adalah bako. Al-mumatsalah lil hawadis tiddul mukhalafah lil hawadis. Mana mumatsalah seperti makhluk hidup, seperti perkara-perkara yang baru. Lawannya mukhalafah lil hawadis. Ada mulkiyam bin nafas tiddul qiyam bin nafas. Tidak bisa berdiri sendiri, lawannya qiyamuhu bin nafsi. At-ta'addud, ta'addud itu berjumlah, lawannya ese. Tidak mampu, lawannya mampu. Al-karohah, terpaksa, lawannya maha menginginkan. Al-jahl, tidak tahu, lawannya tahu. Al-maut, mati, lawannya hayah. As-somam, tidus sama. Tuli, lawannya mendengar. Al-ama, buta, lawannya maha melihat. Al-pakam, tidul kalam. Bisu, lawannya kalam. Sama kaunuhu ajizan tiddu kaunihi qadiran, kaunuhu karihan tiddu kaunihi muridan, kaunuhu jahilan tiddu kaunihi aliman. Semua ini adalah tidnya daripada sifat maknawiyah. Kaunuhu mayyitan tiddu kaunihi hayyan, kaunuhu asam tiddu kaunihi sami'an, kaunuhu a'ma tiddu kaunihi basiran, kaunuhu abkan tiddu kaunihi mutakaliman. Adapun mustahil fi haqqir rusul fi haqqir rusul wal anbiya alaihi wassalatu wassalam ada 4. Baladah. Kalau Rasul itu wajib fatonah, wajib pandai, maka Rasul itu mustahil untuk bodoh. Karena kalau Rasul itu bodoh, macam mana anak faham wahyu-wahyu Allah, macam mana anak berdebat dengan para musuhnya. Al-kidhib, Rasul tidak pernah berbohong, sengaja atau tidak sengaja, tidak pernah. Karena berbohong lawan apa? Kalau Rasul itu pernah berbohong sekali aja, niscaya yang lainnya itu juga mungkin untuk berbohong. Karena itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, siapapun itu, selama dia itu adalah Nabi dan Rasul, tidak mungkin untuk berbohong. Makna berbohong adalah perkataannya tidak sesuai dengan kenyataan. Karena Rasul mempunyai sifat sidik, al-kitman, menyembunyikan apa yang wajib untuk disampaikan pada Rasul, pada umatnya. Itu adalah lawannya tabligh. Adapun khianah, didul amanah. Yang amanah itu adalah ismah. Amanah dan ismah sama saja maknanya. Khianah, Rasul itu berbuat maksiat. Tidak mungkin Rasul itu berbuat maksiat kecil ataupun besar. Tidak mungkin sebelum atau setelah menjadi Nabi. Tidak mungkin. Wa tilkal aqaid yajibu alaina hifdhuha wa hiya khamsuna sifatan. Dan ini adalah yang wajib kita hafalkan. Dan semuanya ada 50 sifat. Tafsiluha, macam mana? Al-wajib lillah isrun. Wajib bagi Allah 20. Mustahil bagi Allah 20. Berapa? 20 tambah 20, 40.
Wajib bagi Rasul 4, mustahil bagi Rasul 4. 4 tambah 4, 8 tambah 40, 48. Al-jaiz lillah wal jaiz lir Rasul 1, 1, 2. Semuanya ada berapa? 5, 50. Dengan ini, selesailah hal-hal yang berkaitan tentang akidah. Insya Allah yang akan datang kita akan masuk tentang adatur Rasul alaihi wassalam, nama-nama Rasul yang wajib kita ketahui dan nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui. Kenapa? Karena nama-nama Rasul yang wajib kita ketahui 25 Rasul dan 10 malaikat ini semuanya tertulis secara detail di dalam Al-Quran. Kita akhiri sampai sini dahulu. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.